warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FITK, kembali lagi di FITK Newspot. Buat kamu yang lagi cari inspirasi, coba deh dengerin FITK Newspot hari ini. Saya Naila Humaira yang kali ini bakalan memandu jalannya podcast selama 30 menit ke depan. Bersama saya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang deket banget sama mahasiswa, yaitu adalah mahasiswa kreatif dan aktif di dunia digital sekaligus berprestasi di ajang kecantikan dan kebudayaan. Jadi pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Ima. Selamat sore Kak Ima. Selamat sore. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu sama Kak Ima. Boleh memperkenalkan diri silahkan. Oke, semuanya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ima Yustianingsih, biasanya dipanggil Ima. Saya dari jurusan PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Oke, baik. Kak Ima ini udah terkenal banget sepertinya ya, apalagi dengan gelarnya sebagai winner Putri Hijab. Oh, ini sebelumnya aku udah nge-spill nih Kak. Tapi bisa nggak ceritain sedikit tentang gelar yang udah Kakak dapat hari ini? Oke, sebelumnya gelar ini resmi aku dapatkan itu bulan Juni tanggal 29 gitu. Jadi kita grand finalnya itu tanggal 29 Juni tahun 2025. Jadi masih baru banget sih. Begitu. Iya. Ini ajang apa sih Kak sebenarnya? Ajang kecantikan Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Oh gitu. Berarti ranahnya kira-kira seberapa besar itu Kak? Regional atau? Ranahnya sendiri kita memang terfokusnya di Jawa Timur ya, Oh, karena memang satu Indonesia itu ada perwakilan setiap daerah dan kita kebetulan aku perwakilannya dari Jawa Timur. Oke gitu. Sebelum kita bahas tentang dunia perduta-dutaan ini, gimana kalau kita bahas tentang hal yang paling menarik nih buat mahasiswa Kak? Kayaknya mahasiswa sekarang tuh lagi seneng-seneng banget cari duit ya Kak ya. Iya. Ini udah nggak bisa dipungkiri Iya, betul. gitu. Apalagi Gen Z kayak kita. Iya. Nah gimana kalau kita bahas tentang dunia affiliate Kak? Apalagi dengan privilege Kakak sebagai winner Putri Hijab gitu. Tentu bakalan narik banget ke para audiens kita hari Betul. ini. Apakah boleh diceritakan sedikit tentang affiliate Kak? Oke, sebenarnya kalau dari affiliate itu berawal dari sebelum aku jadi duta itu sebenarnya sudah berjalan ya, cuman memang belum kondusif sekali karena berawal dari teman-teman itu kayak, Ima aku suka nih outfit kamu, coba deh spill deh mungkin jilbabnya atau mungkin gamisnya ataupun apa gitu kan ya. Walhasil kayak aku sering share link gitu kan, cuman kalau dulu kan memang belum tahu nih TikTok itu bisa jualan gitu kan. Cuman kalau sekarang memang sudah punya akun yang kemudian di situ ada beberapa barang produk yang memang aku jual. Hasil kayak semisal memang temanku punya pengen ini nih kayak punya Ima gitu ya. Jadi aku share linknya. Jadi ya itu sih dapat income-nya dari situ tadi. Gitu. Tapi sebenarnya seberapa efektif sih Kak buat cari uang di dunia affiliate itu? Kalau sekarang sebenarnya antara Shopee dan juga TikTok itu sebenarnya kayaknya 90% itu masuknya di TikTok ya. Gitu. Karena kayak TikTok kan sering live terus juga Betul, bisa betul. kasih gift gitu-gitu Betul, kan. betul. Jadi sebenarnya kemarin tuh juga berawalnya dari TikTok itu karena Shopee sendiri tuh aku belum join ya. Aku fokusnya masih di TikTok. Kemudian nanti aku linknya itu aku cantumkan di IG gitu. Jadi kayak memang teman-teman yang mau spill gitu bisa langsung lihat IG Gitu. aku gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih Kak IG-nya apa gitu, barangkali ada yang mau ngecek Iya, ini. boleh. IG-nya Imayusia 85. Oke. Nah, tapi Kak, sebenarnya tuh seberapa worth it sih kita buat coba masuk ke dunia affiliate? Apalagi aku nih belum coba gitu Iya. Kak, tapi kayaknya menggiurkan banget ya. Sebenarnya affiliate itu kalau dari pengalamanku sendiri ya, karena memang kayak kita belajar affiliate itu ada pedomannya sendiri-sendiri karena kita nggak harus terpatok punya konten yang bagus, terus mungkin harus setiap hari upload, cuman memang konsisten itu perlu kan. Dan affiliate ini kan memang nggak harus yang dikerjakan secara kita harus di depan kamera atau kita harus mengonten setiap hari, kan enggak, cuman memang lebih fleksibel aja gitu. Kayak misal orang lagi scroll terus nanti misal masuk akun kita nih, oh check out, kita kan dapat komisinya Oh, gitu. Berarti hal yang perlu atau bisa kita coba lah ya Kak ya. Bisa. Kalau gabut-gabut gitu barangkali Iya, ya. Nah, betul. Nah ini Kak tentang privilege tadi. Berarti kan Kakak affiliate ini juga termasuk ada privilege-nya karena Kakak udah dikenal gitu. Nah kita masuk ke bahasan tentang terkenalnya ini Kak. Apakah sebelum Putri Hijab Kakak sudah terkenal atau sudah mengikuti ajang-ajang lainnya, mungkin bisa diceritakan? Kalau terkenalnya sih belum banget ya, karena memang sebenarnya sebelum menyandang winner Putri Hijab ini dulu sebenarnya sudah pernah mengikuti beberapa ajang, cuman memang ada gagalnya lah ya, kita biasa. Tapi
ada satu hal yang membuat aku sedikit famous itu adalah ketika aku jadi salah satu finalis Duta Hijab Rabani gitu. Karena kan juga Rabani kan adalah pakaian bermerek gitu kan ya. Betul. Kayaknya hampir semua orang tahu merek Iya, itu betul. gitu ya kan ya. Iya. Ya itu karena aku juga sering membuat konten tentang Rabani, walhasil teman-teman juga tahu gitu. Nah ini Kak, hal yang paling menarik ini adalah ketika Kakak menyandang gelar sebagai mahasiswa. Ini di luar perdutaan ya Oke. Kak. Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dengan predikat Kakak banyak sekali mengikuti dunia perduta-dutaan. Menurut Kakak tuh sebenarnya ya Kak, pengaruh nggak sih jurusan Kakak itu sebagai mahasiswa? Kakak PGMI kan ya? Iya, betul. Yang orang-orang tuh mandangnya kayak Kakak nih guru MI gitu, bukan duta gitu. Iya. Sebenarnya aku tuh masih mencoba karena kan kita tidak boleh mengandalkan gaji guru gitu kan Betul. ya. Jadi kayak coba-cobalah masih kuliah kan ya, kita coba usaha ini usaha itu gitu. Siapa ya tahu nanti ketika kita sudah lulus kuliah nih kita udah punya pegangan gitu kan istilahnya. Karena memang kalau zaman sekarang kayaknya nggak terfokus jadi guru, banyak afiliat-afiliat yang juga sampingannya itu afiliat yang kemudian profesi utamanya adalah guru Betul, gitu. betul. Jadi ya itu tadi sih motivasiku untuk jadi afiliat. Kemudian kayak kita sebagai guru atau mungkin kita sebagai mahasiswa FITK, terutama saya sebagai backgroundnya PGMI gitu kan ya, kayak nggak boleh insecure ya sama yang mungkin arsitek ataupun apa yang kelihatannya lebih betul. wow. Kita karena kita memiliki background yang berbeda dan juga ya kita punya jalan hidup yang berbeda gitulah. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Kak, kenapa kok bisa sampai jadi winner gitu? Maksudnya orang tuh mandangnya guru tuh ya udah ngajar aja nggak sih? Iya, Apalagi betul. saya ya Kak ya. Mungkin ketika kita masuk di dunia duta fakultas, kita masih sama nih, Iya, sama-sama oke. anak Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tapi ketika Kakak ikut ajang di luar, banyak sekali bahkan mungkin nggak hanya S1 ya Kak ya. Betul. Nah, itu bagaimana diceritakan prosesnya Kakak mengikuti hal tersebut, motivasinya Kakak sampai winner gitu Kak. Oke, sebenarnya kalau motivasi itu sebenarnya sebelum aku memang terjun ke dunia putri hijab ini ya, sempat down karena memang sudah pernah mencoba beberapa pigeon yang akhirnya memang belum qadarullah ya, memang belum ditakdirkan untuk masuk ke dalam ranah situ. Tapi dari situ aku jadi motivasi lagi. Kamu nggak boleh stop sampai sini aja gitu. Betul. Kamu harus bisa mencoba lagi. Kegagalanmu adalah usaha yang harus kamu lebihkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu. Jadi sebelum ini dari pengalaman itu tadilah yang kemudian aku bawa untuk sampai sekarang sebagai winner putri hijab. Kemudian di putri hijab pun sebelum kita grand final lah kemarin tuh aku punya aku punya melapangkan hati gitulah istilahnya, kayak oke, kemarin tuh sudah gagal karena mungkin juga kamu terlalu ambis, aku bilang ke diri aku sendiri. Terus sekarang kamu nggak boleh yang terlalu ambis, tapi kamu juga nggak boleh nggak usaha. Betul. Gitu. Jadi half gitu ya, setengah-setengah. Walhasil kita masih menyisakan ruang ikhlas gitu istilahnya. Kalau misal impian kita jadi winner nih, tapi kita nggak jadi winnernya, tapi ketika nanti kita sudah menyediakan ruang ikhlas itu, kemudian kayaknya kita akan lebih legowo gitu bahasa Jawanya. Iya, betul. Gitu sih. Tapi menurut Kakak tantangan terbesarnya di dalam dunia pigeon itu sebenarnya apa sih Kak? Kalau aku kemarin itu lebih insecure ya, karena ini kan ranahnya Jawa Timur dan kita itu kemarin bertemunya itu bukan hanya yang di satu fakultas ya. Kalau kamu kan mungkin duta fakultas gitu kan, tapi kalau aku kan bertemu dengan S2, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah mungkin jadi pengusaha ini, ada sampingan kerja ini itu. Jadi kayak it's okay, nggak apa-apa, kayak tantanganmu ini memang orang-orang luar biasa, tapi kamu juga nggak kalah luar biasa kok gitu. Iya, Jadi kayak betul. it's okay, be yourself aja, pede dengan kamu sendiri, kamu menunjukkan yang terbaik versi kamu sendiri gitu Oke, sih. baik. Oke, sebenarnya sebelum itu kami akan ambil waktu terlebih dahulu sebentar. Oke, baik Kak. Tetapi kan kita sebagai mahasiswa nih ngelihatnya dunia pageant tuh luar biasa banget. Betul. Orang-orang yang ada di Iya. atas sana, orang-orang yang ada di atas panggung grand final itu sangat luar biasa. Betul. Nah, ketika Kakak nih udah dapat gelar sebelum sebelum. grand final bahkan Iya. ya. Sebenarnya tantangan apa sih yang paling besar menurut Kakak ketika ada di panggung sebesar itu, semoga itu? Pastinya deg-deg dan insecure ya. Iya, iya. Karena kalau dunia pigeon yang tingkatnya Jawa Timur, Indonesia gitu kan, pasti kita dihadapkan dengan orang-orang yang sungguh luar biasa. Ada yang sudah lulus S1, ada yang sudah S2, ada bahkan kemarin tuh ada temenku yang sudah doktor. Wow. Gitu. Jadi kayak
it's okay, ini tantangannya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ada yang juga sudah berpengalaman di pigeon-pigeon lain, ada juga yang kayak punya bisnis ini itu gitu. Dan tapi kan di situ kayak it's okay, aku menenangkan diriku kembali. Oke, Betul. it's okay, kamu be yourself aja, do the best versi aku sendiri. Karena kayak kamu mau berusaha semaksimal apapun, kalau memang belum takdirmu untuk jadi winner semisal ya, Allah juga nggak akan menakdirkan seperti itu gitu. Jadi kayak kemarin aku juga menyisakan ruang ikhlas, Iya, karena betul. ya itu tadi hadapannya dengan orang-orang yang luar biasa. Karena nanti kalau misal kita terlalu ambis itu akan menjatuhkan mental, terutama ya Ya, betul, betul, zaman betul, sekarang. Kayaknya Gen Z ini bukan sering sih, mudah kena mental betul, ya. betul banget Kak. Nah ini Kak, tapi adakah doa khusus gitu atau amalan khusus gitu buat Kakak? Bisa, maksudnya gini Kak, ketika Kakak bercerita bahwa dahulu aku pernah gagal, terus sekarang aku berhasil. Oke, itu mungkin setiap manusia bakalan Betul. ada fasenya gitu. Tapi pernah nggak sih Kakak punya amalan khusus atau doa khusus biar tetap dilapangkan hatinya, dan bahkan bonusnya Kakak dapat gelar yang luar biasa ini gitu? Oke, kalau doa khusus atau amalan khusus sih sebenarnya alhamdulillah sampai sekarang masih kulakuin, karena memang aku lulusan pondok gitu kan ya. Jadi apa hal-hal yang kemarin di pondok kita amalkan rutinnya gitu, alhamdulillah masih, ya mungkin ada 1-2 kali yang kelewat gitu kan ya. Cuman sholat duha sih sebenarnya. Aku di situ setelah sholat duha pasti minta, ya Allah, apapun yang terjadi hari ini, lapangkan aku untuk menerima semuanya dan permudahkan semuanya. Itu sih kuncinya kalau menurutku ya. Karena kayak ketika aku udah sholat sendiri itu pasti ada ketenangan tersendiri Iya, betul, gitu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan motivasi ya Kak ya kepada seluruh sobat FITK. Betul. Barangkali hari ini tuh ada yang masih ngerasa, aduh kenapa aku gagal terus Iya. gitu ya. Ternyata tipsnya sholat duha, dan mungkin teman-teman sekalian juga punya tips atau trik masing-masing juga Betul. boleh banget. Iya. Nah tapi Kak, ketika kita udah berusaha, kita udah berdoa, boleh nggak sih dikasih rekomendasi, barangkali ada yang masuk ke dunia pigeon, kira-kira yang paling worth it untuk kita coba pertama kali itu apa? Apalagi buat saya nih Iya, sebagai iya. pemula nih. Kita sebelum masuk dunia pigeon, kita pahami diri kita sendiri dulu. Karena ketika kita belum mengenali diri kita itu terkait kemampuannya kita sampai mana, terus juga mentalnya kita tuh sekuat apa sih gitu ya. Karena sebenarnya aku sebelum masuk dunia yang sebesar ini ya, maksudnya lingkupnya kan sudah Jawa Timur. Aku mencoba dari hal-hal kecil dulu. Maksudnya kayak mungkin duta fakultas itu kan masih ranahnya satu fakultas lah ya. Betul. Kita masih sama-sama backgroundnya FITK gitu Betul. kan ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa mencoba dulu dari yang kecil-kecil dulu. Nanti mungkin bisa pelajari dari hal-hal kecil itu, kemudian naik upgrade gitu. Jadi kayak kalau memang mungkin sudah it's okay Kak, aku pengennya langsung yang Miss Hijab atau mungkin Putri Hijab Jawa Timur gitu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, siapkan mental yang kuat, terus juga lapangkan hati untuk menerima apapun yang terjadi gitu. Ya, itu. Nah ini aku juga penasaran banget sih Kak, kalau Kakak ini kan udah banyak banget gelarnya Ya, gitu. oke. Apalagi ini sepertinya bukan pertama kalinya Kakak masuk ke dunia pigeon ya. Iya betul. Tips mengatur waktunya nih Kak. Oke. Kayaknya rasa-rasanya ini kuliah aja udah bener-bener keteteran gitu lah. Ini Betul, malah betul. ditambah dunia pigeon gitu. Iya. Sebenarnya kalau tips mengatur waktu, karena aku juga perantau ya, aku aslinya bukan orang Malang. Iya. Kemudian merantau ke Malang itu tujuan utamanya apa sih? Oh iya betul. Kita sebagai mahasiswa tentu tujuan utamanya adalah untuk berkuliah, menyelesaikan program studi itu tadi. Tapi di balik itu aku tuh punya prinsip kayak gini, aku nggak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ada, ya maksudnya kayak setiap orang itu mungkin punya inovasinya sendiri ya. It's okay, aku mau fokus kuliah aja, aku mau IPK-nya sampai 4, nggak boleh turun gitu. It's okay, tapi kalau aku maksudnya selagi kita nggak melanggar apa yang menjadi kewajiban dan hak kita, aku di situ juga akan mencari pengalaman dan juga relasi sebanyak mungkin. Karena waktu kuliah atau waktu masa muda kita itu nggak akan berjalan 2 kali ya, nggak akan terulang 2 kali gitu. Jadi kayak selagi fokusku tetap ke kuliah, aku akan mencari sampingan lain. Betul. Dari relasi, pengalaman, bahkan cari afiliat tadi ya, Betul. ya tambahan sangu gitulah, uang saku gitu. Betul. Tapi sejauh ini Kakak ngerasa kalau dunia pigeon ini benar-benar bantu nggak sih Kak sebenarnya buat menggapai impian Kakak tadi, tujuan dari Kakak ada di Malang hari ini?
Sebenarnya menurutku membantu sekali ya, karena memang dari dulu, dari kecil sebenarnya passionku tuh memang udah kayak ke pigeon gitu loh, kayak suka fashion Oh show, iya. terus juga ikut lomba ya yang seputar pigeon gitulah ya. Cuman karena aku vakum di pondok 6 tahun Iya gitu kan, betul. upgrade lagi lah, siapa tahu rezeki gitu kan ya. Menurutku sangat membantu, termasuk di relasi. Karena kalau dari pandanganku sendiri, ketika kita hanya terfokus pada materi yang kita dapatkan tanpa adanya pengalaman, dalam kutip, ketika nanti kita mencari kerja itu juga akan sangat berpengaruh. Tentunya universitas yang kita duduki sekarang itu juga berpengaruh. Bagaimana Iya betul. dia sudah berakreditasi A atau B, Betul. terus juga dari pengalaman kita tentunya, karena kayaknya kerja sekarang itu dilihat bukan hanya dari IPK-nya berapa gitu kan Betul. ya, tapi kayak kemarin ada salah satu seniorku di Putri Hijab, beliau itu menjadi salah satu ketupel di grand final, dan itu ketupel yang sangat besar ya grand Iya betul. finalnya, karena sampai juga wali kota Malang itu datang gitu kan ya. Jadi setelah lulus itu udah langsung dapat pekerjaan di Wardah gitu, karena memang orangnya kan influencer gitu kan, tapi langsung terjunnya ke Wardah karena memang salah satu pengalaman yang udah jadi ketua pelaksana itu tadi. Jadi kayak pengalaman soft skill sih memang yang sekarang sangat diperlukan, entah dari Betul. bicara, pengalaman manajemen waktu, Betul betul. bahkan Betul. kayak kita misalnya jadi si acara apa sih si acara Iya, gitu kan ya, betul. tapi itu salah satu hal yang sangat bermanfaat loh ke depannya gitu. Atau mungkin kakak bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa tarbiyah. Ini kan banyak banget ya kak model orangnya gitu. Terutama buat teman-teman yang cuma punya motivasi hanya sekedar kuliah gitu. Sebenarnya di mata kakak, apakah itu hal yang oke, atau sepertinya hari ini mulai harus diubah deh mindsetnya gitu? Oke, kalau menurut aku, karena aku kembali lagi ya, setiap orang itu punya prinsip yang berbeda-beda. Kalau prinsipku itu tadi, aku nggak pengen jadi mahasiswa kupu-kupu yang kayak berangkat kuliah, pulang di kamar, ngerjain tugas, udah gitu toh. Tapi kan kita pasti ada sela-sela waktu gitu kan ya. Betul. Kita juga harus bisa merelakan waktu kita habis atau mungkin lebih banyak kegiatan di luar dengan beriringnya kita cari pengalaman itu tadi. Mungkin teman-teman ya yang masih bingung nih kak, aku pengen ikut ini, coba aja dulu, nggak apa-apa. Karena dengan mencoba itu tadi kita akan bisa tahu nih apa yang belum baik dan kemudian apa sih yang perlu diperbaiki Ya gitu. betul banget. Nah ini juga Kak Ima mungkin bisa menceritakan sedikit gitu. Kak Ima tuh awalnya ikut ini siapa sih yang dukung gitu, kayak siapa yang punya ide gitu. Kadang gitu ya Kak, Gen Z hari ini Iya. itu ngerasa kayak aduh aku kayaknya gak ada support system Support. deh gitu. Buat memulai sesuatu tuh Iya, rasanya iya, berat banget gitu. Iya, support system sih ya ini ya. Iya iya boleh diceritakan. Jadi gitu. sebenarnya orang tua tuh nggak pernah kayak ayo coba ini pigeon ini, enggak, cuman memang itu dari aku yang kemudian orang tua mensupport Oh gitu. gitu. Jadi inisiatifku sih kayak Ima tuh cita-citanya apa sih? Besok tuh kalau misal pengen lulus kuliah tuh pengen fokusnya di mana sih? Atau pengen jadi guru aja atau bagaimana? Cuman kan di situ aku ada kayak aku pengen jadi desainer sebenarnya ya. Jadi kayak memang pengen mengamalkan ilmu yang kita punya, karena itu adalah sebagian dari amal jariah kan. Betul. Tapi kita juga harus punya sampingan nih. Nah, dari itu tadi kayak aku karena juga udah passionnya dari kecil pigeon gitu kan ya. Jadi kayak support sistemnya dari diriku sendiri terutama, dan kedua dari orang tua, karena kan ya kita perlu ini kan ya. Iya betul banget. Perlu Betul ini. banget. Jadi yang mendukung karena memang dari orang tua, full dari orang tua. Kalau orang tua meridhoi pasti akan aku lakukan. Ya, betul banget. Berarti sebenarnya mahasiswa FITK tuh nggak sesempit itu nggak sih kak dunia enggak. pekerjaannya Betul. gitu. Kadang kita tuh insecure banget gitu. Pada akhirnya kita cuma jadi guru. Terus katanya guru nggak akan jadi kaya gitu kak. Apalagi hari ini kak kata-katanya ya guru itu bakalan kena efisiensi gitu. Iya, guru beban negara gak sih? Nah itu banget, masuk banget. Nah apalagi kan mahasiswa tarbiyah ini pada akhirnya ya mau nggak mau gitu jadi guru. Betul. Nah mungkin ya kak ya hari ini kakak bisa memberikan kata-kata gitu, atau kakak dapat menceritakan sebenarnya kata-kata apa yang paling menancap di ingatan kakak yang akhirnya bisa membuat kakak tetap semangat sampai hari ini. Kalau kata-katanya sendiri sih dari kiaiku ya, kayak sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain.
itu sih, cuman cukup sampai situ. Dan pada akhirnya aku jabarkan lagi, bermanfaat itu bermanfaat dalam kutip ke siapa sih gitu. Kalau zaman sekarang kita nggak bisa kan untuk memuaskan kesenangan orang lain nih. Betul banget. Kayak semisal aku udah jadi winner putri hijab nih, aku harus on point atau mungkin aku harus perfect gitu kan ya. Itu nggak bisa karena manusia kan nggak ada yang perfect ya. Betul. Tapi kayak ya udah, yang penting aku seperti ini tetap ada orang yang bisa termotivasi dengan aku, terus juga entah mungkin nanti bisa ke hal yang lebih general, lebih luas, paling nggak orang-orang sekitarku tuh menerima dampak apa yang telah aku lakukan gitu. Kalau kita nggak bisa jadi orang baik, setidaknya kita jangan jadi orang jahat. Betul banget. Gitu sih. Tapi kakak pernah nggak sih ngerasa ke pressure gitu sama banyaknya kesibukan kakak gitu, nggak hanya sebagai mahasiswa, sebagai duta gitu, tetapi juga sebagai masyarakat sosial gitu, di kehidupan kakak sosial gitu. Karena jelas ada kehidupan secara pribadi juga kan betul. gitu. Seberapa ke pressure sih kakak sebenarnya, atau mungkin bahkan tidak gitu dengan gelar saat ini gitu? Sebenarnya sedikit sih ya, karena memang itu adalah pilihanku. Aku selain jadi mahasiswa juga aku aktif berorganisasi, dan sekarang menjadi winner putri hijab, dan aku sebagai ketua paguyubannya di organisasi itu tadi sih. Karena memang aku berangkat dari organisasi itu tadi, entah dari public speakingku, entah dari kepedeanku ataupun apa, aku berangkat dari organisasi itu. Jadi aku punya keinginan kayak entah aku jadi winner ataupun aku jadi putri hijab, aku nggak akan meninggalkan organisasiku. Setidaknya kalau aku nggak jadi orang yang sangat menonjol mungkin ya kan, biasanya di organisasi, oh ini loh kakak ini kayak gini, setidaknya aku masih bisa bermanfaat untuk organisasi itu gitu sih. Kayak oke, semuanya harus beriring dengan seimbang gitu, nggak ada yang condong satu, karena kita juga sebagai mahasiswa tugas kita nggak boleh kita tinggalkan. Betul. Ya kewajiban dan juga hak yang harus kita terima. Jangan sampai kayak kita sibuk berorganisasi tapi kita sampai lupa apa nih kewajiban kita. Betul. Jangan sampai kita sibuk berprestasi di luar kampus tapi kita lupa sama asalnya kita dari mana. Gitu. Itu tadi Kak Ima udah banyak banget ngasih motivasi ke kita gitu ya. Dan mungkin mulai hari ini teman-teman yang nonton podcast hari ini tahu lebih banyak informasi gitu Kak. Amin. Tapi Kak Ima ini mungkin yang terakhir ya. Kalau Kak Ima dikasih kesempatan, tentu Kak Ima punya orang yang paling memotivasi Kak Ima, atau orang yang memberikan semangat kepada Kak Ima gitu. Kalau dikasih satu kesempatan, kakak akan berterima kasih ke siapa? Dan boleh sampaikan ke kamera untuk menyampaikan kata-kata kakak gitu. Kalau terima kasih karena memang aku sendiri kan nggak terfokus ke mungkin lawan jenis ya. Orang tua sih yang sangat berpengaruh. Aku tipe orang yang orang tua berkata iya, aku akan laksanakan. Kalau orang tua berkata tidak, nggak akan aku laksanakan. Karena ridhaullah fi ridhal walidain gitu ya. Betul. Jadi kayak sepengaruh itu memang orang tua di kehidupanku. Jadi terima kasih banyak buat orang tuaku yang sudah selalu mensupport anaknya ini untuk bisa sampai sekarang, dan juga buat orang-orang sekitarku mungkin yang sudah mensupport aku juga, sudah menerima kekurangan dan juga kelebihanku sampai detik ini. Dan juga mungkin buat teman-teman, jangan sampai takut untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu sih. Gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin hari ini udah banyak banget motivasi yang kita dapatkan Kak Ima, dan semoga kita bersama-sama mulai hari ini bisa menjadi mahasiswa yang lebih produktif lagi gitu. Jadi melalui podcast ini buat kamu yang lagi cari motivasi, coba deh dengerin, dan semoga kamu bisa dapat inspirasi dari New Pods ini. Gitu. Dan ini izin memberikan informasi ya Kak, ini adalah salah satu program dari Dema FITK yang memberikan wadah kepada mahasiswa yang aktif, produktif, dan juga inspiratif untuk memberikan cerita-cerita agar dapat menginspirasi lebih banyak mahasiswa di luar sana gitu. Dan semoga kita dapat kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik lagi, dengan cerita-cerita yang lebih inspiratif lagi gitu. Dan terima kasih banyak Kak Ima atas kehadirannya hari ini. Cerita yang sangat menarik dan semoga dapat menginspirasi lebih banyak mahasiswa FITK di luar sana gitu. Dan juga mungkin Kak Ima, ini kata-kata terakhir, apa yang selalu Kak Ima pegang gitu, satu atau dua kata aja yang misalkan nih Kak, kalau aku gitu, I can do it gitu misalkan. Satu atau dua kata I can do it ya. Kalau aku itu tadi sih, maksudnya kayak
jadi dirimu versi yang terbaik dan berikan apa yang kamu punya untuk orang lain. Kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Ima atas pesannya, dan semoga hari ini kita semua bisa lebih menerima diri sendiri, menjadi diri sendiri dan memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan sekian podcast hari ini. Saya Naila Humaira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di New Pods berikutnya.